Saatnya belajar IPA. Halo, jumpa lagi. Kita akan bersama-sama belajar IPA bersama Bu Vero. Kita lihat kompetensi dasarnya dulu. 3.1 Menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar, serta pentingnya penggunaan satuan standar baku dalam pengukuran. 4.1 Menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan praktikum penugasan, pada ranah pengetahuan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian besaran pokok dan menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya. Sedang pada ranah keterampilan, peserta didik dapat melakukan pengukuran besaran pokok sederhana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama, berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, serta selalu bersyukur atas anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan membahas tentang besaran pokok. Pengertian dasar yang harus Anda pahami. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Misalnya, waktu, panjang, kecepatan, luas, dan sebagainya. Satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang disebut satuan baku. Satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk orang yang berlainan disebut satuan tidak baku. Besaran dan pengukuran. Besaran fisika meliputi konseptual dan matematis. Konseptual kita bedakan besaran pokok dan besaran turunan. Yang matematis, besaran skalar dan besaran vektor. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Besaran turunan adalah besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai, sedang besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Dalam fisika, dikenal ada 7 macam besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Berikut tabel besaran pokok yang telah dilengkapi dengan satuan dan simbol. Panjang dalam meter, massa dalam kilogram, waktu dalam sekon, suhu Kelvin, arus listrik ampere, intensitas cahaya kandela, dan jumlah zat dalam mol. Besaran turunan
adalah besaran yang diturunkan oleh besaran-besaran pokok. Misal, kecepatan itu diturunkan dari perpindahan dan waktu. Bisa dituliskan V sama dengan M per S. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel besaran turunan di slide berikutnya. Gaya satuannya Newton, energi Joule, tekanan Pascal, induktansi Henry, daya Watt, beda potensial volt, tahanan listrik Ohm, induksi magnet Tesla. Mengukur panjang. Panjang merupakan jarak antara dua titik. Untuk mengukur panjang, kita bisa menggunakan mistar atau penggaris, jangka sorong, mikrometer skop. Alat ukur panjang, penggaris, jangka sorong, mikrometer skop. Kita lihat yang pertama, alat ukur panjang mistar. Pada saat menggunakan mistar, kita harus memposisikan mata kita secara benar. Penglihatan kita harus tegak lurus terhadap skala atau angka. Mistar atau penggaris mempunyai tingkat ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Jangka sorong memiliki bagian rahang tetap, rahang sorong yang bisa kita geser, ada skala utama, skala nonius, dan untuk alat ukur kedalaman. Jangka sorong mempunyai ketelitian 0,1 mm. Bagaimana pembacaan skala pada jangka sorong? Kita ambil contoh benda yang kita ukur. Kita lihat skalanya di sana 4 lebih berapa? 4 kurang ya, 4 kurang. Kita lihat di sini skala noniusnya kita perbesar. Hasil pembacaannya pada skala utama tadi skala utama terbaca 4,20 cm. Sekarang kita lihat pada skala noniusnya 0,05 cm. Kita lihat angka yang berimpit dengan skala utama. Maka pembacaannya adalah 4,25 cm. Mikrometer skop, di situ ada bagiannya landasan skop yang bisa maju mundur, kemudian ada pemutar di situ, roda bergerigi yang bisa kita putar, dan ada skalanya akan tampak. Semisal kita lihat benda yang sudah dijepit, maka akan tampak skalanya. Kita berbesar itu 3 lebih ya, angka 3 lebih, kemudian kita lihat garis yang lurus dengan skala utama. Itu 3 lebih, kemudian di situ ada 10 lebih 2 strip. Maka pengukurannya pada skala utama itu 3,50 mm, kemudian noniusnya 0,12 mm. Kita jumlahkan, maka pembacaan dari hasil pengukuran itu adalah 3,62 mm atau sama dengan 0,362 cm. Untuk mengukur massa. Massa merupakan jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Untuk mengukur massa, kita bisa menggunakan neraca berlengan 2, berlengan 4, atau berlengan 3. Ini contoh neraca berlengan 2 dan berlengan 4.
Neraca 4 lengan atau kita sebut Ohaus 311 itu dapat mengukur sampai 310 gram dengan ketelitian 0,01 gram. Kita lihat hasil pengukurannya. Di sini dari yang 3 lengan ya. Pada posisi lengan depan di situ ada angka 5,5 gram, lengan tengah 20 gram, lengan belakang 200 gram. Maka massa dari benda yang diukur kita jumlahkan, hasilnya 225,5 gram. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Alat ukurnya kita bisa menggunakan stopwatch. Stopwatch yang mekanis itu memiliki ketelitian 0,1 sekon. Sedangkan stopwatch yang elektronik memiliki ketelitian sampai 0,001 sekon. Kita juga bisa menggunakan jam tangan atau arloji. Kalau jam tangan memiliki ketelitian 1 sekon. Kesimpulan, definisi standar besaran pokok untuk panjang satuannya meter. Itu 1 meter itu bisa merupakan panjang lintasan di dalam ruang hampa yang dilalui oleh cahaya dalam selang waktu sekian sekon. Massa satuannya kilogram. 1 kilogram itu massa dari silinder platina iridium. Massa 1 kg setara dengan 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius. Dan waktu satuannya adalah sekon. 1 sekon itu waktu yang dibutuhkan atom cesium 133 untuk bergetar sekian kali. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia.